Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Om, gimana punya kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Yusuf, saya masih dalam keadaan baik, sehat dan insya Allah siap untuk kegiatan hari ini. Pak Umam, senang sekali bertemu dengan Anda untuk membicarakan peningkatan kemampuan kucing Anda. Saya ingin memberikan dukungan bagaimana saya dapat membantu Anda di dalam proses nanti kucing nanti, Pak Umam. Terima kasih Pak Yusuf yang sudah berkesempatan hadir dan memberikan dukungan kepada saya. Pada pagi hari ini saya ingin meminta dukungan dan bimbingan Bapak terkait untuk meningkatkan presence, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif serta mengajukan pertanyaan yang bermakna atau berbobot yang nantinya akan saya lakukan ketika proses kucing. Kayak gitu ya. Saya dukung dalam hal itu, saya dukung. Dan kira-kira bagaimana yang ingin Anda fokuskan nantinya di observasi itu yang apanya, Pak Umar? Saya berharap pada kegiatan kucing nanti Pak Yusuf ini bisa memperhatikan cara saya untuk mendengarkan aktif terus dan melihat cara saya mengajukan ataupun membuat pertanyaan yang berbobot untuk ke rekan coach saya. Oke, jadi itu yang fokus observasinya ya. Oke, fokus. Bagaimana menurut Anda, sejauh mana tingkat kemampuan Pak Umam dalam hal tersebut? Saya percaya pada diri saya sendiri Pak Yusuf tentang peningkatan mendengarkan aktif saya, kemudian saya ingin merumuskan pertanyaan yang efektif, terus yang nantinya itu akan sangat berguna untuk diri saya dalam proses kucing. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik membimbing rekan sejawat ataupun murid dalam pembelajaran. Saya paham Pak Umam. Kira-kira nanti dengan berkolaborasi dengan siapa ini Pak Umam ketika kucing ini? Nanti rekan sejawat yang akan saya kucing atau praktek kucing ini adalah Pak Yusuf. Ya, Pak Yusuf kelas 2 Mbak. Oh, Pak Yusuf, bukan Mansur itu ya? Iya, Pak. Oh, iya. Tapi yang jelas bukan Pak Yusuf saya ya? Betul Bapak. Masa saya berani mengcoach Bapak sebagai supervisor. Oke, dalam observasi nanti harapan yang menjadi harapan Pak Umam ketika observasi nanti apa itu Pak Umam? Saya berharap observasi nanti itu memberikan umpan balik yang membangun untuk diri saya sendiri maupun untuk rekan sejawat, kemudian membantu perkembangan saya khususnya dalam mendengarkan aktif, presence, dan mengajukan atau membuat pertanyaan yang berbobot. Terima kasih Pak Umam atas waktunya. Mudah-mudahan nanti ketika observasi dengan Pak Yusuf lancar dan bisa Amin. memberikan yang menjadi harapan dari Pak Umam, pertanyaan yang berbobot dan berkualitas dan bermakna. Terima kasih Pak Umam atas Terima waktunya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Umam, boleh saya minta waktunya Pak? Boleh, silakan. Oke, saya mau bercerita ini Pak. Tujuan yang pertama saya ke jenengan ini menghadap yang pertama jelas ada beberapa hal ini, terutama yang berkaitan dengan unek-unek ini. Artinya siapa tahu dengan saya bercerita ke jenengan, terutama ini Pak, katanya dengan pelaksanaan supervisi ini ada sedikit ganjalan di hati. Ini harapannya dengan saya bercerita dengan Pak Umam ini saya nanti dapat solusi ini dari apa yang sudah terjadi kemarin terjadi berkaitan dengan supervisi ini Pak Umam. Baik Pak Diki. Tadi Pak Diki sudah menyampaikan sebenarnya apa yang mau Pak Diki ceritakan tentang kejadian tadi. Coba ceritakan. Ini begini Pak Umam, saya baru saja ini mendapat teguran ini terutama dari
supervisor kemarin berkaitan dengan supervisi akademik yang menerima laporan dari pengawas ini Pak, yang melakukan supervisi akademik saat saya melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Pada saat kegiatan mengajar, pengawas sekolah yang melakukan supervisi ini tampak keberatan ini Pak, ketika saya mengajar di kelas tanpa menggunakan buku teks. Saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber lain selain buku teks, yaitu ketika diingatkan pengawas tersebut, saya menyampaikan jika saya ini dalam mengajar tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Jadi pengawas terkait tersebut adalah tampaknya tidak cocok dan merasa tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah saya Pak. Intinya itu, sehingga ya intinya adalah pada saat saya mengajar saya tidak menggunakan buku teks Pak, intinya itu. Oke, saya sudah menangkap yang disampaikan oleh Pak Dikin. Sesudah menangkapnya, kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Pak Dikin tidak menggunakan buku teks dalam kegiatan HPM di kelas? Ini Pak, berkaitan dengan buku teks ya walaupun ada sih setiap pelajaran itu ada buku teksnya, cuma saya merasa saya terbiasa dengan, karena saya sebelumnya sudah belajar sehingga saya tidak menggunakan buku teks, sehingga materi, karena saya sudah belajar lebih dulu, saya tidak perlu buku teks dan saya sudah tahu materi-materi yang akan saya sampaikan itu Pak Umam. Selain itu, kelebihan atau rasa nyaman apa yang dirasakan Pak Dikin saat tidak menggunakan buku teks di dalam kelas? Saya tidak menggunakan buku teks itu, saya merasa lebih bebas, artinya lebih bebas dalam menyampaikan materi, dan hal tersebut juga sebagai implementasi dari Merdeka Belajar Pak. Intinya itu sebetulnya yang ingin saya terapkan. Kalau boleh tahu Pak Dikin kan tidak menggunakan buku teks saat mengajar. Ini loh, kalau boleh tahu, pada saat mengajar Pak Dikin itu menggunakan sumber belajar apa? Ini Pak, ya karena ini eranya juga sudah era modern ya, apa-apa sudah menggunakan teknologi, sehingga tanpa menggunakan buku teks pun saya menggunakan sumber belajar lain seperti internet, ada video pembelajaran, apalagi sekarang yang sedang digaungkan oleh pemerintah yaitu pembelajaran menggunakan media Canva Pak. Itu yang saya gunakan untuk pengganti buku teks tersebut, intinya itu. Ya, memang saat era digital sekarang murid lebih tertarik dengan media pembelajaran seperti itu ya Pak Dikin ya? Iya, betul. Menurut Pak Dikin, apakah menggunakan buku teks itu dapat menghambat eksplorasi murid? Ya, kalau saya pikir sih dengan tanpa menggunakan buku teks artinya tidak menghambat sama sekali berkaitan dengan eksplorasi murid, malah justru bisa memperkaya referensi murid dalam mengeksplor kaitannya dengan materi pembelajaran Pak. Intinya itu. Betul sekali, saya setuju dengan Bapak ya. Semua itu bisa kita jadikan sumber belajar ya. Apa yang ada tersedia di kelas itu menjadi aset kita untuk kegiatan belajar mengajar. Semakin banyak yang kita gunakan itu semakin baik. Jadi sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Gini Pak Umam, untuk rencananya adalah nanti yang jelas pertama saya akan menghadap kepala sekolah untuk menyampaikan permohonan maaf karena saya telah membuat kecewa pengawas. Kalau memang memungkinkan, saya juga ingin bertemu langsung dengan pengawas supaya masalah ini bisa selesai dan tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan Pak Umam. Intinya itu. Sekali itu merupakan langkah atau solusi yang bijak ketika kita memang menyadari bahwa kita itu tidak sesuai dengan apa yang diminta oleh pimpinan atau orang yang lebih berwenang. Akhirnya kita mengalah ataupun meminta maaf. Terus apa yang nantinya akan Pak Dikin sampaikan kepada Bapak pengawas? Ini Pak Umam, saya akan mengatakan bahwa saya akan mengajar menggunakan banyak sumber belajar. Di antaranya adalah ada
buku teks, terus internet, terus video pembelajaran dengan tujuan supaya murid-murid dapat mengeksplorasi materi dengan merdeka, Pak. Intinya gitu. Bagus sekali ya rencana Bapak ya. Eh, walaupun anak-anak itu di kelas sudah terbiasa menggunakan media digital, memang tidak ada salahnya menggunakan media konvensional dan hal ini buku teks, karena itu bisa menjadi salah satu sumber visual. Atau anak-anak kan ada yang belajarnya itu bisa menggunakan audio, tapi kalau Canva itu kan audio visual. Ada anak yang memang belajarnya itu hanya bisa fokus terhadap visual, dalam hal ini buku teks ya. Jadi walaupun terkesan konvensional, sesekali bisa menggunakan buku teks. Bagus sekali rencana Bapak tadi ya, mudah-mudahan berhasil. Terus apa komitmen Bapak terhadap rencana di pertemuan kita kali ini? Iya, Pak. Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar. Intinya adalah lebih mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya ini senang dalam kegiatan eksplorasi materi, sehingga tanpa ada unsur paksaan akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya, Pak. Sehingga awal itu saya membuat asesmen baik berupa kognitif maupun non kognitif sebelum memulai pembelajaran. Intinya itu. Wah, bagus sekali ya komitmen Bapak tadi mengenai asesmen kognitif dan non kognitif. Saya sangat mendukung ya. Mudah-mudahan semua rencana Diki ini berjalan lancar dan sesuai harapan Pak Diki. Ya, terima kasih Pak Umam atas waktunya sehingga bisa sharing, dan harapannya adalah baik saya dan Pak Umam ini benar-benar menjadi guru yang menuntun sesuai dengan harapan Ki Hajar Dewantoro, yaitu guru hanya sebagai menuntun, dan harapannya adalah guru lebih berpihak kepada murid. Ini itu. Terima kasih Pak sekali lagi. Terima kasih Pak Diki. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Umam. Jadi setelah kami mengamati percakapan dari Cooking dan Coach, ini menarik sekali ya. Bagaimana Pak Umam menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi ketika percakapan tadi. Gimana Pak Umam? Ini Pak Yusuf, sebelumnya saya minta maaf ya, karena pertemuan sebelumnya yang minggu lalu saya bilang Pak Yusuf nanti saya akan praktik kucing dengan rekan sejawat saya yang guru kelas 2 yakni Pak Yusuf, tapi karena beliau sedang berhalangan hadir, ternyata ada salah satu teman lagi yang mempunyai permasalahan dan ingin berbincang pada saya. Tadi Pak Yusuf juga sudah menyimak, itu ternyata yang menjadi rekan kucing saya itu Pak Dikin. Beliau sudah menyampaikan permasalahannya, kemudian ternyata permasalahan tersebut itu bisa diselesaikan oleh yang bersangkutan, sehingga saya merasa tadi kemampuan saya ini yang tadinya saya anggap ini saya bisa menyelesaikan permasalahan dari Pak Yusuf, ternyata saya juga bisa menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi oleh Pak Dikin. Jadi saya rasa kemampuan saya itu dalam kucing insya Allah ada peningkatan gitu ya. Pak Umam, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan yang saya lakukan tadi? ya, silakan Pak Yusuf. Saya mengamati tadi pada saat Pak Umam menanyakan bahwa menurut Pak Umam menggunakan buku teks itu dapat menghambat eksplorasi murid. Itu seolah-olah di sana ada penekanan. Pak Umam menggiring bahwa kucing ini ditarik sesuai dengan apa yang Pak Umam kehendaki, seperti itu. Itu menurut aku belum sesuai dengan standar Cooking ya, atau Tirta seperti itu. Terus bagaimana pendapat Pak Umam mengenai hal itu? Baik, terima kasih Pak Yusuf. Tadi Pak Yusuf ketika mengamati proses kami, kucing kami, bahwa
Pak Yusuf itu menandai bahwa ada salah satu bagian atau percakapan kamu itu yang mengarahkan saya itu untuk menggiring atau dalam hal ini menjustifikasi Pak Dikin selaku rekan coaching saya untuk ternyata harus begini, ternyata harus begini. Nah, saya rasa tadi yang saya lakukan tidak seperti itu Pak Yusuf, mohon koreksinya, tapi saya hanya menguatkan kembali pernyataan dari Pak Dikin bahwa ternyata bukan Pak Dikin tidak mau menggunakan buku teks, dan saya juga tidak menyarankan ke Pak Dikin untuk harus menggunakan buku teks, tetapi ini hanya masukan dari pengawas yang pada saat itu berbicara dengan melihat praktek mengajarnya Pak Dikin di kelas ternyata tidak menggunakan buku teks, dan ternyata pengawas tersebut itu menginginkan bahwa bukan melarang tapi menginginkan Pak Dikin itu untuk menggunakan segala sumber yang ada di kelas. Di situ ada buku teks, kenapa kok nggak digunakan? Jadi saya tadi hanya menguatkan bukan tidak boleh atau bukan harus menggunakan buku teks, tapi alangkah baiknya walaupun sekarang itu anak-anak itu menyukai pembelajaran era digital. Dalam hal ini tadi murid-murid Pak Dikin sudah menyampaikan ternyata senang menggunakan Canva, ya tidak salahnya menggunakan media konvensional. Saya hanya memberi penguatan. Tapi saya yang paling senang itu tadi pertanyaan yang sangat berbobot, sangat tinggi, itu di atas dari standar rujukan dari Tirta, yaitu ketika Pak Umam itu berkata kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Pak Dikin ini menggunakan bus, itu sangat luar biasa. Jadi kedepannya ini rencananya apa ini Pak Umam, untuk apa yang dilakukan untuk kedepannya Pak Umam? Rencana kedepannya ini saya akan mengajak kembali Pak Dikin. Mungkin dalam hal ini nanti saya juga akan melibatkan Pak Yusuf kelas 2 tadi, itu untuk melakukan aksi nyata dalam hal ini melakukan kegiatan uji nadi dengan alur tirta yang lebih baik, dengan peruntutan kegiatannya itu sesuai dengan alur tirta, rasa, kemudian ya supervisi akademik itu nanti berjalan dengan lancar. Kira-kira itu kapan, di mana, dan siapa yang bisa membantu nantinya Pak Umam kira-kira? Insya Allah rencana tersebut akan saya lakukan nanti di semester kedua, karena ini kan sudah masuk semester kasal akhir, ini minggu terakhir, minggu depan sudah pelaksanaan materi akhir semester. Jadi paling cepat itu nanti akan saya lakukan kegiatan kolaborasi dengan teman-teman itu pada awal pembelajaran semester depan. Nanti saya akan melibatkan tadi dengan Pak Dikin, Pak Yusuf guru kelas 2, kepala sekolah, dan rekan sejawat yang lain. Oke Pak Umam, ini hasil pengamatan ini nanti kami lakukan untuk supervisi akademik. Setelah kita berbincang-bincang seperti ini, bagaimana perasaan Pak Umam setelah kita mengadakan seperti ini Pak Umam, sebelum acara ini kita tutup? Seperti itu. Terima kasih. Tadinya sebelum saya memulai kegiatan coaching ini Pak Yusuf, ya jujur saya mengalami grogi ya, mengalami rasa deg-degan ya. Saya merasa tidak mampu, ini bukan tidak mampu dalam kegiatan hari, tapi saya merasa tidak mampu untuk memuaskan Pak Yusuf sebagai supervisor. Nah, ternyata kegiatan ini didukung penuh oleh Pak Yusuf. Pak Yusuf juga tidak memberikan judgement atau memberikan nanti justifikasi ke saya. Pak Yusuf ini memberikan dukungan, memberikan umpan balik yang sangat baik. Saya merasa terbantu sekali dan saya merasa banyak peningkatan yang saya alami. Terima kasih Pak Yusuf. Terima kasih Pak Umam. Meningkat sekali Pak Dikin. Terima kasih. Terima kasih. Tinggal dengan tadi yang ketiga yang belum. Ini